Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, terima kasih atas keaktifan Anda di diskusi ini. Karena kemarin saya tidak bisa membuka satu-satu untuk jawab, maka saya jawab dalam bentuk video ya. Ya, pertama, izin bertanya, mungkinkah hukum dan wahyu atau wahyu dalam agama Islam bisa hadir dalam kehidupan tanpa peranan akal? Bagaimana jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu dalam Al-Quran dan hadis? Pertama adalah begini, tidak mungkin terjadi pertentangan antara akal sehat dan wahyu sahih. Nah, ini rumusnya ya. Jadi antara akal sehat dan wahyu sahih itu tidak akan mungkin terjadi pertentangan di sana. Nah, tetapi karena ada dua variabel di sini, nanti kita punya 4 probabilitas, 4 kemungkinan. Pertama adalah begini, wahyu sahih dan akalnya tidak sehat, maka itu jelas pertentangan. Ini yang pertama. Atau wahyunya tidak sahih, akalnya sehat, ya ini mesti bertentangan. Atau dua-duanya, atau wahyunya tidak sahih, akalnya juga tidak sehat, ini tentu juga tidak akan pernah ketemu. Tetapi kalau akal sehat dan wahyu sahih, mesti ketemu. Nah, ini 4 kemungkinan itu. Ya, jadi ada 4 probabilitas itu yang dipahami. Terus yang ditanyakan, mungkinkah agama itu hadir tanpa akal? Ya, mungkin saja. Ya, saya sebut mungkin adalah berapa banyak wahyu itu dilakukan tanpa akal sehat, kan begitu. Jadi itu mungkin saja, saya bilang mungkin. Nah, apakah itu yang dikehendaki agama? Nah, itu jawabannya tentu tidak. Tetapi soal mungkinkah itu terjadi, ya mungkin saja. Tetapi soal itu dikehendaki oleh agama atau tidak, jawabannya tentu tidak. Wahyu dalam arti insting atau naluri atau potensi dasar yang diberikan Allah pada makhluknya. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita menerima wahyu ini? Iya. Setiap kita pasti punya naluri dan punya insting. Dan itu adalah ilham dan itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Saya tidak tahu maksud pertanyaan yang ini ya. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata akola, terulangnya kata akal dan seterusnya, bahkan pengabdian. Oke, ini komentar ya saya kira ya, bukan pertanyaan. Demikian juga yang bawahnya ini, yang saya pahami adalah komentar ya, bukan pertanyaan. Jadi saya tidak komentar ulang ya. Oke. Wahyu adalah dasar dan sumber seluruh pemahaman, harus dirujukkan pada ini. Wahyu adalah, oke, komentar juga. Oke, bagaimana cara mengendalikan nafsu kita ketika kita sedang khilaf? Ya kalau sedang khilaf ya berarti tidak bisa dikendalikan kan gitu. Sebelum khilaf itu yang mungkin bisa dikendalikan atau setelah khilaf kan itu. Ada satu hadis la yazni zani wa huwa mu'min itu ya. Jadi pezina itu tidak berzina saat dia menjadi mukmin. Artinya kalau dia pas berzina maka imannya hilang gitu. Sama juga ketika orang sudah khilaf ya akalnya berhenti kan gitu. Bukan berhenti, akalnya menyingkir gitu ya. Tapi setelah khilafnya selesai maka ya ini. Makanya kemudian kalau sedang khilaf bagaimana mengendalikan ya? Kalau pas lagi khilaf ya sudah jalani aja khilafnya kan. Tetapi yang harus dipikirkan adalah sebelum terjadi khilaf. Jadi harus berlatih bagaimana tidak terjadi khilaf. Nah, itu yang pertama. Atau ketika sudah terjadi khilaf, apa yang harus dilakukan? Kalau sebelum terjadi khilaf, maka yang dia lakukan adalah berlatih. Apa cara berlatihnya? Dalam Quran ada istilah namanya ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadilah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah pada kapasitas diri dia sendiri. Artinya apa? Jangan bebani di atas kemampuan dan jangan dikurangi kalau mampu kan gitu. Nah, bagaimana caranya berlatih konsisten?
sehingga kita ini tahu di mana kemampuan kita. Kalau kita sudah terbiasa, kebiasaan kita begitu, biasanya orang kalau melakukan sesuatu di luar kebiasaan dia, maka dia akan mengalami penurunan kewaspadaan. Kalau mengalami penurunan kewaspadaan, maka kemungkinan khilafnya tinggi. Nah, itu ya. Jadi berlatih untuk konsisten terhadap perbuatan dia. Nanti bisa Anda renungkan di surat Ali Imran ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ingat, ini konsistensi ya. Wal kadhiminal ghaid, ketika dia mampu menahan marah. Sebenarnya bukan persoalan menahan marah, mampu mengendalikan marah sesungguhnya. Wal afina 'anil nas, baru kemudian dia mampu memaafkan orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kalau sudah terjadi khilaf. Kalau sudah terjadi khilaf, ya terima itu sebagai sebuah khilaf. Setelah terima menjadi sebuah khilaf, maka tobat. Tobatnya bagaimana? Kalau itu urusan dengan Allah, maka berjanji untuk tidak mengulangi. Tetapi kalau urusan dengan makhluk, maka selesaikan dulu urusan dengan makhluk, baru berjanji tidak mengulangi. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, cara-caranya ya jaga wudhu dan sebagainya yang disampaikan, puasa, dan puasa itu kan cara kita melatih mengendalikan keinginan gitu ya, dan yang lainnya ini semua ini, ya, berdoa dan yang lain itu cara ya. Nah, tetapi intinya adalah yang tadi, silahkan tahu potensi diri Anda. Jadi kalau saya nanti kasih Anda silahkan puasa misalkan gitu ya, ternyata Anda sekali puasa langsung pingsan, ya itu bukan solusi. Ini kan solusi praktisnya. Tetapi teoritisnya adalah bagaimana Anda ketahui kemampuan diri Anda. Bagaimana kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Di buku saya kira sudah dijelaskan ya di materi. Kalau di Al-Islam dan Kemuhammadiyaan yang difahami adalah kedudukan dan fungsi ini difahami secara fungsional dan bukan struktural. Artinya fungsional itu akal punya fungsinya tersendiri, kemudian wahyu punya fungsinya sendiri. Jadi dua-duanya tidak boleh kemudian dipertentangkan dan masing-masing saling menopang. Akal sebagai wahyu sebagai sumber, akal sebagai pemaham, gitu ya. Jadi kalau kita membaca wahyu tanpa diakal ya nggak paham gitu ya. Kalau kita akal saja tanpa wahyu sering salah gitu ya. Dan jangan difahami ini secara struktural. Artinya struktural itu wahyu di atas kemudian akal di bawah, atau akal di atas wahyu di bawah. Tidak, tetapi fungsional. Sebagaimana dalam keluarga, jangan Anda pahami keluarga itu yang di atas adalah laki-laki, kemudian yang di bawah perempuan. Harusnya memang itu kadangkala iya, tetapi yang harus dipahami adalah fungsional. Suami punya fungsi, istri punya fungsi. Nah, jangan dibenturkan dua fungsinya, nanti akan masalah itu. Kamu ini cuma di rumah aja misalnya, cuma di rumah aja ngurusin begini-gini, nggak pernah dapatin duit. Istri keluar, repotlah suami. Suami balik ke rumah, suruh ngurus si baby, masalah itu. Jadi tidak perlu dibenturkan hal itu. Wahyu secara tidak langsung berupa al-hadis dan as-sunnah sudah ada dari zaman Nabi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara penyampaian berbagai hadis dan sunnah sampai hari ini? Bagaimana kita tahu jika al-hadis dan as-sunnah yang disampaikan pada zaman itu asli? Karena zaman sekarang banyak yang membuat hadis palsu. Nah, disitulah di tradisi Islam ada istilahnya sanad. Nah, siapa yang paham sanad ya ahlinya, kriterianya. Nah, kita bisa belajar sanad, bisa. Dan kalau Anda mampu menguasai sanad dan kemudian hadis dan sebagainya, Anda menjadi ahli hadis, ya Anda akan tahu mana yang benar dan tidak benar. Sebagaimana kemudian tidak perlu hadis lah, kita obat sajalah. Dari mana Anda tahu kalau obat yang diberikan kepada Anda itu adalah obat yang cocok untuk tubuh Anda? Anda kan juga nggak tahu ngeraciknya gimana, itu kan produk sintesis, produk-produk pabrik gitu. Dan masing-masing pabrik itu mereka bikin yang hampir mirip begitu ya. Nah, kemudian itu dijual dan datanglah ke dokter kita. Dokter itu dia milih yang A dan bukan yang B.
atau dia hanya punya si obat A dan hanya tidak punya si B gitu. Nah, bagaimana kita bisa memastikan kalau obat A itu yang paling cocok untuk tubuh kita tanpa kita pergi dulu yang punya obat B kan gitu. Nah, begitulah artinya apa? Ya secara secara pribadi kita harus menyadari kita tidak mungkin menguasai seluruh ilmu. Yang kedua, di batasan kita harus menjadi ahli di bidang ilmu kita. Tetapi di persoalan hadis, maka kita harus berhenti untuk berbicara itu kalau tidak paham. Karena sesungguhnya yang menjadi permasalahan adalah ketika kita nggak paham berkomentar terhadap sesuatu yang kita tidak paham. Sebagaimana persoalan obat tadi, kita nggak paham farmasi, kita mau bicara tentang obat gitu kan, itu juga jadi masalah. Tapi kalau Anda komentar untuk diri Anda, ya itu nggak jadi masalah. Misal, saya hanya mau menerima hadis yang pasti. Yang pasti itu adalah yang ada di Bukhari Muslim. Selain Bukhari Muslim, saya nggak mau terima. Tetapi Anda tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti cara berpikir Anda kan gitu ya. Artinya apa? Ya memang ini harus butuh ilmu begitu ya. Dan ilmu itu sekali lagi tidak mungkin kita kuasai semuanya. Yang harus kita lakukan adalah menyadari bagaimana dulu para ahlinya itu melakukan kriteria, menseleksi hadis-hadis yang dulu sudah ada sampai hari ini. Maka ada hadis sahih di sana, hadis dhaif di sana, kemudian ada hadis hasan di sana. Nah, kita bisa menguasai itu kalau kita tahu perangkatnya, tahu ilmunya, dan tahu yang lainnya. Kalau kita tidak menguasai, maka tidak perlu kita berkomentar di sana dan mencukupkan diri kita pada yang kita kuasai. Ketika berbicara tentang hal itu, maka atau mendengar hal itu tidak perlu diterima secara langsung, tetapi kita bertanya pada ahlinya. Kalau satu ahli, misalkan ya, seperti kita mau berobat ke satu dokter misalkan. Misalnya Anda punya jangan Anda, ada orang punya penyakit kanker, satu dokter Anda harus operasi kemoterapi misalkan. Anda harus melakukan kemoterapi misalkan. Ya Anda pergi ke dokter kedua masih bicara tentang kemoterapi. Dokter ketiga barangkali dia punya solusi yang tanpa kemoterapi kan gitu. Demikian juga ketika bertanya soal hadis ke satu orang mengatakan hadis ini dhaif. Anda pergi ke yang kedua, betulkah ini dhaif? Dia jawab bisa jadi hasan. Yang ketiga bisa jadi sahih. Loh Pak, kalau ada macam-macam begitu ya diambil aja asal mereka ahli. Pilih aja di antara itu kan. Hidayah Allah adalah ma'unah dan nilai yang diberikan Allah kepada manusia yang manusia tersebut telah menjalankan ketentuan agama dengan baik dan benar dan sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut berlaku bagi orang-orang non-muslim? Apakah ada arti atau definisi tersendiri mengenai ini? Hidayah ada dua. Jadi, hidayah ada dua yang harus difahami. Pertama adalah hidayah ilmu dan kedua hidayah taufik. Nah, kalau Anda bicara tentang hidayah taufik, apakah berlaku kepada non-muslim? Jawabannya tidak. Tetapi kalau hidayah ilmu, hidayah irsyad, maka mereka dapat. Nah, itu ya, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah irsyad, non-muslim itu mereka punya hak yang sama dengan muslim, hidayah irsyadnya, hidayah ilmunya itu. Tetapi hidayah melakukannya ya tidak kan gitu ya. Tidak, karena yang mampu melakukan ya kalau dia Islam dulu, kalau nggak Islam nggak berserah diri bagaimana? Oke, apa hubungan hidayah taufik dan hidayah adyan? Oke, jadi pembagian ini sebenarnya tidak populer ya, tapi oke, kita coba. Hidayah adyan adalah hidayah agama. Nah, dia oke, timbang salah nanti saya buka ulang ya. Nah, saya ini aja nanti saya masih hutang sama Mbak Anis ya. Apa saja dan bagaimana seseorang boleh untuk beristihad dalam urusan ini maksudnya syarat mungkin ya. Oke, dijelaskan di sini sama Mas Faris ya, syarat beristihad. Syarat ini kalau jenengan bagi itu bisa jadi apa namanya? Dua. Ada syarat namanya syarat kompetensi, yang kedua ada syarat namanya syarat apa namanya? Kepribadian atau orang sering sebut spiritualitas diri gitu ya. Syarat kompetensi itu adalah syarat keilmuan,
Ya, jadi dia memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan ijtihad. Nah, ilmu yang terkait dengan ijtihad itu bisa dibagi jadi dua, ilmu teks, yang kedua ilmu realita. Jadi kalau Anda mau bicara tentang satu hukum dalam konteks tertentu, misalkan hukum jual beli, maka Anda harus paham jual beli. Yang kedua tentang teks-teks jual beli, fakta yang terjadi di realitanya, di kenyataannya. Nah, dua ilmu, jadi ilmu teksnya, yang kedua ilmu realitanya. Tetapi ketika spiritualitas ya Anda punya keadilan, kemudian Anda punya apa namanya kedekatan dengan Allah, bisa bisa dipercaya dan seterusnya, itu kapasitas spiritual atau kapasitas pribadi begitu. Adakah wahyu ilahi yang tidak makul? Ada. Adakah Al-Quran yang tidak makul? Logikanya tidak ada. Tetapi akal kita yang seringkali tidak memahami itu sehingga kita mengatakan itu tidak masuk akal. Tapi sesungguhnya seluruh wahyu Allah harusnya dia secara logika diterima, secara hati diterima. Jadi dia makul gitu ya. Tetapi kalau mahfuz jelas tidak. Jadi seluruh wahyu Allah harusnya makul gitu. Tetapi karena keterbatasan wahyu akal kita sendiri, seringkali kita mengatakan wahyu ini nggak masuk akal. Dan itu sering, ulama juga sering mengalami itu. Dalam satu konteks hadis pernah seseorang mengatakan bahwa misalnya hadis yang menunjukkan apa namanya ketika lalat itu jatuh ke minuman kita, kemudian diminta dicelupkan, maka itu tidak masuk akal karena lalat dia hinggap ke tempat yang kotor. Maka ketika dia hinggap ke minuman kita, kita celupkan, maka sesungguhnya kita menyelupkan barang yang kotor, itu kan tidak masuk akal. Kata seorang ulama begitu. Tetapi setelah diteliti ternyata ya itu masuk akal, itu makul. Kenapa makul? Karena di dalam sayapnya lalat itu kanannya berisi madu bahasa kita gitu ya, kirinya berisi racun gitu. Ketika dicelupkan maka terjadilah netralisasi di sana kan gitu. Ternyata yang makul juga kan, dan seringkali gitu. Jadi kalau secara faktanya wahyu yang sahih itu tidak mungkin tidak makul. Tetapi wahyu yang sahih bisa dianggap tidak makul oleh akal yang tidak sehat gitu ya. Oke. Apakah hubungan antara akal dan wahyu? Saya tadi sudah jelaskan hubungan fungsional. Nanti silakan dibuka ya. Jadi ini ya dijelaskan tadi ya. Melalui hubungan struktural, oke. Tetapi yang lebih tepat sebenarnya bukan struktural ya, Mas Rahdiawan Prismana, tetapi apa namanya fungsional. Karena kalau nanti struktural, kalau wahyunya di atas terus, ternyata wahyunya wahyu dhaif, atau kita menganggap itu wahyu, atau sebagian menganggap itu sahih, sebagian dhaif, nanti akan jadi persoalan. Jadi kalau saya ya fungsional saja kan. Mungkinkah hukum Islam hadir dalam kehidupan tanpa peranan akal? Saya jawab, secara faktual iya, tetapi secara dikehendaki Allah tentu tidak. Ya, jadi akal sehat dan wahyu sahih ini harus selaras. Kalau tidak selaras, maka sesungguhnya bisa jadi akalnya yang tidak sehat atau wahyunya yang tidak sahih. Harusnya begitu. Kalau terjadi kemudian orang melakukan Islam tanpa akal, artinya yang penting pokok Islam itu begini, kamu paham nggak paham terima saja gitu. Kalau nggak terima berarti kamu nggak taat sama Allah. Nah, model-model kayak begini ini harus Anda waspadai kan gitu. Ya, kenapa kok Islam ini harus kita terima tanpa akal kan gitu? Kenapa Islam ini kita terima tidak ini ya? Kalau kemudian kita belum bisa mengakal dan kita terima ya terima saja, tetapi bukan berarti itu tidak masuk akal gitu, itu tidak makul. Nah, yang harus disadari adalah kalimat makul itu tidak terbatas pada otak kita atau sering disebut ukuran rasionalitas, tetapi di situ juga ada ukuran spiritualitas, emosional,
yang terkait dengan hati kita. Jadi kalimat makul itu di dalam bahasa Arab berlaku pada otak dan pada hati kita gitu ya. Oke, terima kasih untuk ini. Silahkan nanti dipelajari dan pertanyaannya Anda berikan di bawah link ini ya. Terima kasih. Feedbacknya maksud saya feedback silahkan diberikan di bawah link ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.